Songan, kita tahu kali ini Tuhan telah datang kembali dan berinkarnasi sebagai anak manusia. Karena anak manusia telah datang dan penampilannya seperti orang biasa, bagaimana kita dapat mengenali dia adalah Tuhan yang berinkarnasi? Iya. Cepat persekutukan. Tolong persekutukan mengenai hal ini. Ini pertanyaan yang bagus. Mengenai cara menyambut Tuhan, Tuhan Yesus telah memberitahukan jalannya pada kita. Tuhan Yesus berfirman, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Kitab Wahyu juga berkata, "Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan masuk kepadanya dan bersantap dengannya. Dia bersamaku." Amin. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja. Amin. Ini memberitahu kita, jalan utama untuk menyambut Tuhan adalah dengan mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan. Jadi, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dan melakukan pekerjaan pada waktu itu, dia hidup bersama manusia. Dia bisa menari, menghadiri perjamuan kawin, dan bercengkrama. Di luarnya, dia adalah manusia biasa. Iya. Namun, Tuhan Yesus mampu mengungkapkan banyak kebenaran dan menunjukkan jalan hidup dan arah hidup yang benar kepada orang-orang, membuat mereka berbalik kepada Tuhan. Benar. Dia mengajarkan orang untuk mengaku dosa dan bertobat, mengasihi sesama, dan mengampuni orang 70 kali 7 kali. Iya. Firman Tuhan Yesus berotoritas dan berkuasa. Dengan sepatah kata, dia mampu meredakan angin dan laut, serta membangkitkan orang mati. Iya. Amin. Dia mampu menyingkapkan rahasia orang yang tersembunyi. Dengan mendengarkan firman-Nya, banyak orang mulai mengenali Tuhan dan mengikutinya. Amin. Iya, Memang benar seperti itu. Betapapun biasa dan normalnya penampilan anak manusia ini, selama dia mampu mengungkapkan banyak kebenaran, membimbing orang untuk menempuh jalan yang benar, menyucikan dan menyelamatkan orang, maka dialah Tuhan yang menampakkan diri dan bekerja, Tuhan yang berinkarnasi. Amin. Amin. Bagi kita, menyambut Tuhan atas dasar ini 100% akurat. Benar. Iya benar. Ini benar. Iya. Aku setuju dengan persekutuan ini. Jadi, Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan banyak kebenaran dan menyingkapkan banyak misteri Alkitab. Dia telah mengungkapkan pekerjaan Tuhan, rencana pengelolaan Tuhan, dan maksud Tuhan, membuat orang melihat dari sudut pandang yang baru. Bukankah ini Tuhan yang menampakkan diri dan bekerja? Iya, Ini penampakan dan pekerjaan Tuhan. Iya, mendengar persekutuan ini, hatiku menjadi cerah. Domba Tuhan mendengarkan suara Tuhan. Dan suara Tuhan adalah kebenaran yang dia ungkapkan. Jadi dia yang mengungkapkan kebenaran, pastilah Tuhan yang menampakkan diri. Iya. Hanya Tuhan yang mampu mengungkapkan kebenaran. Jadi dia yang mampu melakukannya. Pastilah Tuhan yang datang kembali. Iya. Mendengarkan suara Tuhan untuk menyambut Tuhan, inilah jalan yang benar. Iya. Saudara Su, kau bilang untuk menyambut Tuhan, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Aku tidak begitu memahaminya. Bukankah firman Tuhan semuanya ada di Alkitab? Apa ada firman Tuhan di luar Alkitab? Benar. Membaca Alkitab saja sudah cukup. Apa kita harus menyelidiki firman Tuhan yang Maha Kuasa? Menurutku tidak perlu. Kau bilang semua firman Tuhan ada di Alkitab. Tapi adakah dasar Alkitabiahnya? Pernahkah Tuhan Yesus berfirman seperti itu? Tuhan Yesus berfirman, masih banyak hal lain yang harus kukatakan. Tapi kau tak dapat menanggungnya saat ini. Namun, ketika dia, roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun kalian ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Ketika Tuhan datang kembali, dia akan mengungkapkan banyak kebenaran. Apakah kebenaran ini ada dalam Alkitab? Tidak. Mungkin tidak. Jika Tuhan Yesus belum memberitahu kita, bagaimana mungkin itu dicatat di Alkitab? Iya. Benar. Jadi, jika kita hanya membaca Alkitab, bisakah kita mendengar kebenaran yang Tuhan ungkapkan pada akhir zaman? Itu tidak ada di dalam Sepertinya Alkitab. tidak bisa. Kita tidak bisa mendengarnya. Saudara Su, jadi bagaimana kau mendengar suara Tuhan dan menyambut Tuhan? Iya. Jelaskan hal ini kepada kami. Aku membaca banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa dan menjadi sangat yakin firman-Nya adalah kebenaran dan perkataan Tuhan. Jadi aku menerima dia. Tuhan Yesus berkata, domba Tuhan akan mendengar suara Tuhan. Perkataan ini sangat benar. Yang penting bukanlah berapa lama orang telah percaya atau berapa banyak pengetahuan Alkitabnya, tapi apakah orang mencintai kebenaran dan mampu menemukannya atau tidak. Iya. Jika orang yang memiliki hati dan roh mendengar firman Tuhan,
Mereka akan menyadari firman Tuhan adalah kebenaran, memiliki otoritas dan kuasa. Dan ini benar-benar suara Tuhan. Benar. Mereka juga akan menyadari firman Tuhan yang Maha Kuasa dan firman Tuhan Yesus diucapkan oleh Roh yang sama, memiliki otoritas dan kuasa yang sama. Iya. Sebagai contoh, Tuhan Yesus berfirman, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Amin. Dan apa yang Tuhan yang Maha Kuasa katakan, akan kubacakan. Baik. Aku memutuskan tempat tujuan setiap orang bukan berdasarkan usia, senioritas, jumlah penderitaan, dan yang utama, bukan berdasarkan sejauh mana mereka mengundang rasa kasihan, tetapi berdasarkan apakah mereka memiliki kebenaran. Tidak ada pilihan lain selain ini. Engkau semua harus menyadari bahwa semua orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan juga akan dihukum. Ini adalah fakta yang tak dapat diubah. Jadi, semua orang yang dihukum pasti akan dihukum oleh karena keadilan Tuhan. Dan sebagai ganjaran atas banyaknya tindakan jahat mereka. Apabila engkau tidak mencari jalan hidup yang disediakan Kristus akhir zaman, engkau tidak akan pernah memperoleh perkenanan Yesus dan tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memasuki gerbang kerajaan surga. Karena engkau adalah boneka dan tawanan sejarah. Amin. Amin. Firman itu luar biasa. Saat membacanya, aku pikir, bukankah ini Tuhan yang berfirman? Amin. Kristus adalah Tuhan dan Raja Kerajaan Surga. Siapa yang dapat masuk kerajaan surga dan standar apa yang harus mereka penuhi adalah misteri yang hanya diketahui Tuhan dan hanya Tuhan yang mampu mengungkapkannya. Iya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberitahu syarat dan standar untuk masuk kerajaan surga. Dan pada akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan kebenaran dan memberi kita jalan hidup kekal. Mereka yang menerima dan tunduk pada kebenaran itu dapat masuk ke kerajaan. Itu luar biasa. Amin. Firman Tuhan Yesus dan firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan suara Tuhan. Ini sepenuhnya benar. Iya. Iya, hanya Tuhan yang mampu mengungkapkan misteri kerajaan surga. Iya. Aku juga melihat firman Tuhan yang Maha Kuasa memiliki otoritas dan kuasa yang sama dengan firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman, sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semua hal ini terjadi. Langit dan bumi akan berakhir, tapi firmanku tidak akan berakhir. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Akulah Tuhan yang dibangkitkan kembali dan satu-satunya Tuhan yang benar dan utuh. Aku mengucapkan firmanku di hadapanmu. Dan engkau semua harus percaya apa yang aku katakan. Langit dan bumi mungkin berlalu, tetapi tidak satu huruf atau goresan pun dari apa yang kukatakan akan berlalu. Ingatlah ini. Begitu aku mengucapkannya, tidak ada satu firman pun yang pernah ditarik kembali, dan setiap firman akan digenapi. Kemunculan dan kelahiran semua hal baru ini adalah bukti otoritas dan kuasa Sang Pencipta. Dia menepati janji firman-Nya dan firman-Nya akan digenapi dan apa yang Dia genapi bertahan untuk selamanya. Kenyataan ini tak pernah berubah. Sebagaimana itu di masa lalu, seperti itu jugalah di masa sekarang dan akan seperti itulah untuk selama-lamanya. Amin. 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 Firman Tuhan yang Maha Kuasa memiliki otoritas besar. Iya. Benar sekali. Firman Tuhan yang Maha Kuasa dan firman Tuhan Yesus menunjukkan otoritas firman Tuhan. Ini membuktikan keduanya diucapkan oleh satu roh, berasal dari sumber yang sama. Iya. Benar. Siapa selain Tuhan yang berani bilang perkataan mereka takkan berlalu? Tak ada seorang pun yang berani. Iya. Tuhan hanya memiliki satu roh dan hanya ada satu Tuhan. Ini adalah Tuhan yang berfirman dengan identitas Sang Pencipta. Iya. Memang benar demikian. Benar. Ini cara yang akurat untuk mengenali suara Tuhan. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sama dengan firman Tuhan Yesus. Keduanya memiliki otoritas dan mampu menyingkap banyak misteri. Keduanya memiliki sumber yang sama. Keduanya roh Tuhan yang berfirman dan bekerja. Amin. Iya.
Aku mampu mengenali kedua-duanya adalah kebenaran dan firman yang diucapkan oleh satu Tuhan. Iya, iya Aku pun benar. mampu mengenalinya. Iya benar. Iya benar sekali. Mengapa ini tak terdengar seperti suara Tuhan bagiku? Bukankah ini perkataan manusia? Firman dalam Alkitab memiliki otoritas terbesar. Hanya firman yang dicatat dalam Alkitab yang merupakan firman Tuhan. Ini membingungkanku. Jelas sekali itu perkataan manusia. Kenapa kau bersikeras berkata itu suara Tuhan? Benar. Manusia tidak mampu berkata seperti itu. Itu adalah suara Tuhan. Iya. Ketika Tuhan Yesus melakukan pekerjaan, dia mengucapkan banyak firman. Apakah firman ini dicatat dalam perjanjian lama? Tidak. Benar. Firman tersebut tidak ada di perjanjian lama. Tapi kebenaran yang diungkapkan Tuhan Yesus tidak dapat disangka. Hanya mereka yang cinta kebenaran, yang suka mendengarkan khotbah Tuhan Yesus dan mampu mengikutinya. Ini bukti yang memadai bahwa domba Tuhan dapat mendengar suara Tuhan. Amin. Benar. Sementara itu, karena tidak mencintai kebenaran, orang-orang Farisi yang munafik itu berpegang teguh pada Alkitab dan menolak Tuhan Yesus. Bahkan, mereka mengutuk dan menyalibkan dia pada akhirnya. Apa masalahnya di sini? Bagaimanapun orang beragama pada saat itu menentang perkataan Tuhan Yesus, perkataannya masih diteruskan sampai hari ini oleh orang yang cinta kebenaran dan sebagian kecil di antaranya dicatat dalam perjanjian baru. Bagaimana menjelaskan hal ini? Seluruh dunia keagamaan percaya bahwa menyimpang dari Alkitab adalah kesesatan. Kita cukup berpegang pada Alkitab, tidak perlu mendengar suara Tuhan. Amin. Saudara-saudari, zaman sekarang ada banyak ajaran sesat. Sebaiknya kita lebih berhati-hati Iya. agar terhindar dari penyesatan dan ditinggalkan Tuhan. Penatua Lai, kau memahami Alkitab dengan baik. Mengapa kau takut disesatkan? Iya. Iya. Jika tidak berani menyelidiki jalan yang benar karena takut disesatkan, bagaimana kau bisa menyambut Tuhan? Benar. 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 Jika Tuhan telah datang kembali dan kita tidak mendengarkan, itu kerugian besar. Iya. Kita harus mendengarkan. Iya, mari kita dengarkan. Songon, silakan lanjutkan. Sejak aku mulai percaya, aku baca firman-Nya setiap hari dan hatiku jadi makin cerah. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia adalah buku yang berharga. Jalan menuju hidup kekal yang dibawa Kristus akhir zaman ada di buku ini. Buku ini memungkinkanku mengenali gagasan dan watak rusakku. Menunjukkanku bagaimana Tuhan menyucikan dan menyelamatkan manusia, serta membantuku memahami kebenaran. Dahulu, ketika percaya Tuhan, aku sering menasihati orang untuk bersikap sabar, mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Tapi aku sendiri tidak mampu menerapkannya. Aku bahkan sering berbohong, iri hati, dan membenci orang. Benar. Terutama, watak rusakku terlalu parah. Aku congkak, tidak menaati siapapun. Aku selalu bersaing demi keuntungan, serta tidak tunduk kepada Tuhan. Aku menjadi sama sekali tidak bernalar. Bagaimanapun kuakui dosaku, aku tidak mampu bertobat. Hatiku menderita. Iya. Bukankah kita pun seperti ini? Setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku mengerti. Jika orang tak mengetahui atau membereskan natur berdosanya, mereka tidak akan membuang dosanya. Iya. Iya. Firman Tuhan yang Maha Kuasa menyingkapkan watak rusak manusia dan sumber dosa manusia. Firman itu meyakinkanku, dan makin kubaca, hatiku makin cerah. Tuhan benar-benar memeriksa lubuk hati manusia. Amin. Amin. Hanya Iya. Tuhan yang mampu menyingkapkan esensi rusak manusia dan fakta kerusakan manusia secara menyeluruh. Manusia bersujud di hadapan Tuhan dan bersedia menerima penghakiman dan hajarannya, dan bersedia tunduk pada pengaturan dan penataannya, dan hati mereka ditaklukkan oleh firman Tuhan. Amin. Makin aku baca firman Tuhan yang Maha Kuasa, makin aku yakin ini suara Tuhan. Itu benar sekali. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur pada Tuhan. Bagus sekali. Jadi bagaimana firman Tuhan yang Maha Kuasa menyingkapkan kerusakan manusia? Lanjutkan dan bacakanlah. Iya. Iya. Cepat bacakan Cepat firman bacakan ini firman untuk ini. kami. Kami ingin mendengarkan. Aku akan putarkan dua bagian. Baik. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya agar aku dapat menyembuhkan mereka.
Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya agar aku dapat menggunakan kuasaku untuk mengusir roh-roh najis dari tubuh mereka. Dan begitu banyak orang percaya kepadaku hanya supaya mereka dapat menerima damai dan sukacita dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya untuk menuntut lebih banyak kekayaan materi dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya untuk menjalani hidup ini dengan damai dan agar aman dan selamat di dunia yang akan datang. Begitu banyak orang percaya kepadaku untuk menghindari penderitaan neraka dan menerima berkat-berkat surga. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya demi kenyamanan sementara, tetapi tidak berusaha memperoleh apapun dari dunia yang akan datang. Saat aku menjatuhkan murkaku ke atas manusia dan mengambil semua sukacita dan damai yang pernah mereka miliki, manusia menjadi bimbang. Saat aku memberi kepada manusia penderitaan neraka dan menarik kembali berkat-berkat surga, rasa malu manusia berubah menjadi amarah. Saat manusia memintaku untuk menyembuhkan mereka, aku tidak memedulikan dan merasakan kebencian terhadap mereka. Manusia meninggalkanku untuk mencari cara pengobatan lewat perdukunan dan ilmu sihir. Saat aku mengambil semua yang telah manusia tuntut dariku, semua orang menghilang tanpa jejak. Maka dari itu, aku berkata bahwa manusia beriman kepadaku karena aku memberi terlalu banyak kasih karunia dan ada terlalu banyak yang bisa didapatkan. Begitu engkau semua telah menunjukkan sedikit kesetiaan, engkau memuji dirimu sendiri dan menuntut upah untuk sumbangsih kecilmu. Engkau memandang rendah orang lain ketika mampu memperlihatkan sedikit ketaatan dan menjadi sombong di hadapan Tuhan setelah menyelesaikan tugas kecil. Karena menyambut Tuhan, engkau semua meminta uang, hadiah, dan pujian. Hatimu sakit ketika memberikan 1 atau 2 koin. Lalu ketika memberi 10 koin, engkau semua berharap mendapat berkat dan diistimewakan dari yang lain. Kemanusiaan seperti itu benar-benar menjijikkan untuk dibicarakan atau didengarkan. Adakah yang layak dipuji dari perkataan dan tindakanmu? Mereka yang melakukan tugasnya dan yang tidak, mereka yang memimpin dan yang mengikuti, mereka yang menyambut Tuhan dan yang tidak, mereka yang memberi sumbangan dan yang tidak, mereka yang berkhotbah dan yang menerima firman, dan seterusnya. Manusia-manusia seperti itu semuanya mencari pujian bagi diri mereka sendiri. Tidakkah menurutmu ini menggelikan? Halo, apa ini kantor polisi? Ada seorang pria di sini sedang memberitakan kilat dari timur. Saudara Ali, Penatualai menelpon polisi. Bagaimana mungkin dia menelpon polisi? Ayo bubar. Songan, cepat pergi.